Halo guys, hari ini kita akan melakukan celup-celup lagi. Media yang akan kita celup adalah bak CVT dari motor Honda Beat New yang kemarin bodinya sudah kita cat, ada di video sebelumnya guys. Sebenarnya media bak CVT ini dia udah bekas cacatan dan catnya sudah rusak, sudah tebal. Jadi sebelumnya sudah saya remover bersih, saya bersihkan habis catnya. Dan untuk meremover ini butuh waktu seharian sendiri guys. Jadi ini kondisi sudah bersih. Langkah selanjutnya langsung saja kita naik ke epoxy 2K04P. Nah, berhubung media yang akan kita cat adalah bak CVT, jadi kita pakai yang 2K04P karena dia kemasannya 300 ml guys. Jadi nggak terlalu besar supaya tidak mubazir nanti epoksinya. Untuk pemakaian epoksi 2K04P ini kita kocok dulu sampai dia kelerengnya berbunyi. Lalu kita buka tutup atas yang bagian knob merahnya. Setelah itu jangan lupa kita jebol dulu knob merahnya supaya hardenernya pecah guys. Nah, untuk cara menjebolnya cukup kita taruh di tempat datar. Lalu usahakan jangan sampai miring, posisinya tegak lurus. Lalu kita gedor menggunakan tangan seperti ini. Nah, kalau dia sudah jebol biasanya knob merahnya itu dia ngeper guys, seperti ini. Nah, ini dipencet dia udah bisa ngeper, berarti kaleng kecil di dalam yang ada hardenernya sudah pecah. Lalu kita kocok dengan posisi knob merah ada di atas supaya hardenernya turun dan tercampur. Ini kita kocok sekitar 2-3 menit baru kita pakai, kita semprotkan. Oke, lanjut langsung saja kita semprotkan ke media bak CVT nya. Untuk epoksi 2K04P ini saya semprotkan 2-3 lapis sampai epoksinya tertutup sempurna. Nah, bagi kalian yang mau ngecat media seperti ini, contohnya bak CVT ataupun bak mesin ataupun velg, itu saya sarankan pakai epoksi yang 2K karena daya rekat epoksi 2K itu lebih bagus guys. Jadi untuk media yang rawan seperti ini pakai epoksi 2K, dan epoksi 2K itu dia juga sudah tahan panas guys. Nah, setelah selesai penyemprotan epoksi 2K04P ini nanti akan saya jemur. Kalau cuaca panas dia 1 jam sudah kering, bisa dijemur 1-2 jam. Nah, kalau sudah kering lanjut kita amplas kembali menggunakan amplas nomor 400 atau 500 bisa kita amplas sampai permukaannya halus dan licin. Dikarenakan tekstur epoksi 2K itu dia memang sedikit agak kasar guys. Setelah proses pengamplasan selesai dan sudah halus medianya, lanjut kita naik ke warna dasar, yaitu warna hitam doff atau flat black kode 109A. Karena nanti kita akan celup motif karbon 3D atau 3 dimensi. Ini barang baru guys, jadi motif karbon ini baru dan akan kita coba. Itu dasarannya adalah hitam doff atau hitam kilap bisa. Ini untuk hitam doff-nya kita semprotkan 2-3 lapis sampai warnanya tertutup sempurna. Nah, nanti setelah selesai warna hitam doff bisa kita jemur sekitar 1 jam. Kalau sudah kering baru siap untuk proses pencelupan. Ini kita siapkan kertas water filmnya. Berhubung ini motif baru, saya belum mengenal karakter dari motif ini. Awal ini saya gagal guys. Jadi ketika saya taruh di dalam air, proses pemekarannya
water film itu tidak terduga. Biasanya kalau motif lain sekitar 1-2 cm dia mekarnya, dan ternyata di motif karbon 3 dimensi ini dia mekarnya sangat lebar sekali guys. Jadi sehingga terjadi motif water filmnya itu dia melipat-lipat, akhirnya menumpuk, dan ini kalau dicelup pasti hasilnya jelek dan tidak jadi guys. Jadi akan kita ulangi lagi, pemotongan water filmnya akan kita kecilkan, dan ini kalau dicelup sudah pasti nggak bisa dan pasti jelek hasilnya, jadi kita buang saja guys. Sekarang kita ulangi lagi, ini water filmnya sudah saya potong lebih kecil, dan walaupun sudah saya potong lebih kecil, ternyata motif water film ini yang 3D ini memang sulit untuk ditaklukkan guys. Dalam artian untuk mengatur supaya dia tidak melipat dan tidak lengket itu sangat sulit, karena daya kerutnya cepat dan daya melebarnya pun cepat. Kalau sudah melebar dan dia melipat pun tidak bisa ditata atau tidak bisa diatur menggunakan tangan. Kalau di motif-motif lain itu dia masih bisa guys, sementara di motif ini kita harus ekstra cepat untuk mengaturnya pakai tangan seperti ini. Dan ini pun saya masih kecolongan, ada beberapa spot dia yang masih kertasnya melipat. Nah itu di bagian tengah ada yang melipat, cuma nggak banyak. Kalau masih sedikit gini, kita beranikan aja, tetap kita celup guys. Karena kalau motif ini dia sudah melipat dan menempel, itu tidak bisa diatur lagi supaya tidak menempel guys. Jadi kita langsung saja semprotkan aktivatornya. Ini kita semprotkan secara merata, dan setelah merata baru kita celup medianya. Setelah proses pencelupan kita diamkan sekitar 15 menit, lalu kita bilas lagi menggunakan air bersih untuk membersihkan lendirnya. Dan inilah hasilnya setelah proses pembilasan tadi. Ini sudah kering. Ada beberapa bagian yang kurang rapi, ini yang tadi motifnya dia melipat tidak bisa diatur. Nah itu hasilnya kurang rapi, tapi nggak masalah, nanti coba kita benahi. Yang bagian melipat akan kita tutup pakai warna saja, dan pada tulisan Hondanya juga akan kita kasih warna juga guys. Nah trik untuk memberi warna pada tulisannya itu caranya kita lapisi dulu pakai clear K1K. Ini saya lapisi dulu sebanyak 1 lapis saja sudah cukup. Kenapa saya lapisi pakai clear K1K dulu, nanti akan saya jelaskan di proses pewarnaannya pada tulisan guys. Nah ini langkah pertama, kita warna dulu yang bagian lingkaran yang kurang rapi. Ini clear K1K nya sudah kering ya guys, sekitar 1 jam sudah kering. Lalu kita masking bagian lingkaran yang kurang rapi tadi, kita tutup pakai isolasi, lalu kita tutup pakai kertas koran, dan kita berikan warna silver kode 124. Ini warna silvernya kita semprotkan 2 lapis tipis saja, asal sudah nutup aja sudah cukup. Setelah proses pewarnaan pada bagian lingkaran yang kurang rapi, lanjut kita masuk ke pewarnaan bagian tulisan yang Hondanya, tulisan yang cekung. Ini kita masking juga, kita tutup pakai isolasi, lalu kita tutup pakai kertas koran. Kita bentuk persegi seperti ini.
Lalu kita semprotkan silvernya juga. Ini 2 lapis juga, tipis saja sudah cukup asal sudah nutup. Nah, setelah selesai penyemprotan warna silver, kita biarkan sekitar 15 menit sampai 30 menit sehingga warna silvernya sudah kering. Baru nanti kita rapikan lagi supaya warna silvernya hanya berada pada tulisan logo Honda yang medianya dia cekung, guys. Dan hasilnya seperti ini, dia belum rapi, jadi kita buat tulisan Hondanya atau warna silvernya hanya berada pada di tulisan Honda. Triknya kita amplas menggunakan amplas ukuran 1000, guys. Jadi kita amplas pada bagian yang belum rapi, yang terkena cat silver. Nah, tujuan pemberian clear K1K tadi di awal supaya kalau kita amplas itu nggak menggores sampai ke media water filmnya, jadi hanya menggores bagian clear sehingga dia merapikan tulisan warna silver pada tulisannya. Seperti ini triknya, kita amplas secara perlahan-lahan, hati-hati jangan terlalu ditekan. Jadi kita hilangkan saja warna silver yang ada di pinggir-pinggir bagian tulisan Hondanya supaya warna silvernya rapi. Warna silver hanya berada di bagian logo Hondanya saja. Oke, lanjut lagi, kita akan ke tahap finishing. Untuk finishingnya saya menggunakan clear 2K01P. Jadi ini clear 2K yang kecil, yang kemasan 300 ml. Cara pakainya sama seperti epoxy tadi. Jangan lupa untuk menjebol knop merahnya dulu, guys. Karena kalau kalian lupa untuk menjebol knop merahnya ini, baik epoxy maupun clear dia nggak akan kering, guys. Jadi dia akan tetap lengket dan nggak bisa kering. Dan untuk aplikasi Clear 2K01P ini pada media bak CVT akan saya semprotkan sebanyak 3 lapis, guys. Dan tiap lapisan saya berikan jeda sekitar 5 menitan. Nah, seperti inilah hasilnya, guys, setelah proses pengekliran tadi posisi sore hari, dan ini keesokan harinya sudah kering. Dan untuk motif karbon 3D atau 3 dimensi ini hasilnya bagus, guys. Jadi ini motif baru. Kalau dilihat secara kasat mata sih seperti motif army, tapi sebenarnya enggak juga. Jadi di bagian luar itu ada seperti motif jaring-jaring kecil berbentuk lingkaran. Lalu di bawahnya atau di dalamnya dia ada motif seperti pecahan kaca. Itu warnanya silver dan dia 3 dimensi. Jadi kalau dilihat itu dari sudut yang berbeda, itu polanya dia juga berubah untuk pola yang seperti serpihan kaca pecah itu. Sebenarnya pada motif water film ini, pada motif yang di dalam yang seperti silver pecahan kaca itu sebenarnya ada efek hologramnya, guys. Cuma nggak tahu kenapa ini tidak muncul. Dan saya lihat di bak pencelupan itu ada partikel hologramnya yang kecil-kecil, itu dia larut di dalam air. Dan motif ini akan lebih bagus lagi kalau dia terkena cahaya matahari seperti ini, guys. Ini kalau dilihat secara langsung dia dominan warna silvernya, sementara warna hitamnya hanya ada pada jaring-jaring kecil yang berbentuk lingkaran di atas. Oke, sekian dulu, mudah-mudahan video ini bermanfaat, dan tidak lupa saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin.